Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman operator madrasah dimanapun Anda berada. Kita bersua lagi di channel Hormat Latim, channel berbagi seputar informasi dunia pendataan dan seputar IT lainnya. Oke teman-teman, sudah lama kami tidak memberikan atau share video pada channel ini karena ada sedikit kesibukan di dunia nyata. Baiklah, pada video kali ini kami akan memberikan sebuah informasi terkini terkait dengan EMIS 4.0 ya. Sebelum kita melanjutkan ini, alangkah baiknya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan ditekan dulu tombol subscribe di bawah video, lalu nyalakan tanda loncengnya agar informasi terbaru bisa teman-teman dapatkan pertama kali. Dan untuk teman-teman yang sudah setia menunggu update-updatean video terbaru, silahkan teman-teman share videonya sebanyak-banyak agar informasi-informasi ini terus mengalir dan berkembang dan semakin diketahui sama teman-teman kita yang lain, baik di Lombok Timur khususnya maupun di seluruh Nusantara. Terima kasih. Saja teman-teman, di sini kami akan berikan ada beberapa catatan ya dalam pelatihan EMIS 4.0. Ada sekitar beberapa item yang harus kami sampaikan di sini. Ini bisa sudah dirangkum. Nah, perlu teman-teman baca. Kemungkinan ini sudah di-share ya sama teman-teman baik dari Kanwil dan juga teman-teman dari kabupaten kota. Tapi alangkah baiknya teman-teman untuk lebih menyimak lagi. Mungkin ada yang belum dipahami, nanti teman-teman bisa layangkan di kolom komentar. Insya Allah nanti kami akan bisa jawab sebisa mungkin ya, sebisa mungkin kami akan bisa jawab. Nah, untuk catatan yang pertama di sini teman-teman, migrasi data dari EMIS lama ke EMIS 4.0 adalah data siswa yang hasil cut-off 26 Maret 2021. Jadi bagi teman-teman yang telat menginput data setelah tanggal tersebut, maka otomatis data tersebut tidak masuk ke EMIS 4.0. Jadi ya teman-teman harus memastikan data-data siswa yang sebelumnya di EMIS lama itu sudah benar-benar terinput semuanya ya. Kemudian untuk seluruh madrasah harus sudah menggunakan EMIS 4.0. Nah, untuk migrasinya ini akan berlangsung pada tanggal 8 sampai dengan 9 ya. Migrasi EMIS lama ke EMIS baru ini mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 9 Mei. Nah, tepat pada tanggal 10 nanti seluruh madrasah bisa mengakses EMIS ini secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, email pengelola yang tidak aktif harus didaftar ulang karena sewaktu-waktu akan ada notifikasi ke email tersebut. Nah, bagi teman-teman pengelola yang masih tidak aktif di sini, maka harus melakukan daftar ulang ya. Karena info-info atau notifikasi akan masuk ke email tersebut. Yang keempat, untuk pengelola lembaga nanti harus disiapkan adalah surat tugas untuk diupload. Ini untuk pengelola lembaga harus menyiapkan surat tugas ya untuk penguploadan nanti sewaktu mendaftar ya. Kemudian yang kelima, data pokok siswa atau orang tua yang ada perubahan harus disetujui kota dan menyertakan upload KK. Jadi teman-teman harus menyiapkan dokumen-dokumen penting ya yang harus disiapkan, antara lain
fotokopi atau scan daripada kartu keluarga, kartu KIP, kartu KKS, dan kartu PKH. Itu harus dilampirkan ya. Karena kalau KIP atau kartu KKS itu tidak mandatory, maka bisa dikosongkan. Kalau kartu keluarga itu wajib diupload karena ini adalah mandatory. Kemudian nama yang diinput harus sesuai dengan nama yang tertulis di KK meskipun di ijazah berbeda. Nah, bagi teman-teman yang tingkat atas baik mulai dari jenjang MTS sampai ke jenjang MA ya, atau dari jenjang MI ya, yang lulusan dari RA, itu harus menyelesaikan namanya harus benar-benar sesuai dengan di kartu keluarga. Meskipun nanti di ijazahnya berbeda. Di sini kita harus benar-benar menyesuaikan dengan apa yang ada di kartu keluarga, karena ini prosesnya benar-benar terintegrasi dengan Dukcapil ya, teman-teman. Kemudian yang ketujuh, alur emis lama untuk mutasi siswa harus dari sekolah asal lama. Nah, kalau dulu di emis lama ini untuk mutasinya siswa harus dari sekolah asal atau lama. Nah, di emis 40 ini bisa dari kedua belah pihak. Jadi bisa dari dari sekolah asal maupun sekolah yang dituju. Kemudian poin yang ke-8, untuk proses mutasi dari sekolah asal, jangan lupa teman-teman itu harus menginput nomor dokumen emis 4.0 yang digenjot dari emis untuk diverifikasi. Bukan nomor suratnya, tapi nanti setelah proses mutasi itu ada dokumen yang harus diinput ya, nomornya itu. Nanti teman-teman bisa cek nanti pada saat melakukan proses mutasi. Pasti di situ ada nomor dokumen emis 4.0 itu harus diisi, bukan nomor suratnya. Sekali lagi, bukan nomor surat, tapi nomor genjet yang pada saat itu dilakukan mutasi. Kemudian yang ke-9, mutasi siswa ini di akhir proses adalah harus ada 2 persetujuan mutasi ya, yaitu dari lembaga asal maupun lembaga tujuan. Nah, proses mutasi itu harus melakukan 2 proses ya. Prosesnya itu harus melakukan 2 persetujuan dari kedua lembaga, baik itu dari sekolah asal maupun dari sekolah yang dituju. Kemudian untuk yang poin 10, untuk tutorial ini ya bisa teman-teman cek di website MIS Kemenag.go.id atau bisa teman-teman lihat di video-video kami di channel ini sudah kami upload ya. Sudah kami upload bagaimana proses-proses tutorial-tutorial MIS 4.0. Untuk memudahkan atau memeriksa data siswa, teman-teman bisa melakukan filter atau mengurutkan data dari besar kecil atau sebaliknya, dan bisa dikembalikan ke susunan awal. Tinggal klik judul kolom berkali-kali, seperti itu teman-teman. Untuk saat ini kami belum bisa langsung praktikkan ya, tinggal nanti teman-teman bisa praktikkan ya, bisa praktikkan. Atau kita coba ya, kita coba saja. Oke, ini. Oke, maksudnya dari sini ya, teman-teman. Maksud dari poin ini, poin 11, untuk memudahkan memeriksa data siswa, kita bisa mengurutkan dari yang besar ke kecil atau sebaliknya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan filter data. Teman-teman nanti statusnya klik di sini, ada tanda ini, tinggal diklik saja. Nah, bisa teman-teman klik status di sini, bisa melakukan yang aktif, tidak aktif, atau bisa teman-teman klik pada kolom rombel ini, seperti ini. Nah, tinggal tingkat ini, tinggal diklik-klik saja. Tinggal diklik-klik saja seperti itu ya, teman-teman. Nah, otomatis nanti akan berurutan sesuai dengan yang diinginkan
baik itu dari yang terbesar maupun yang terkecil atau sebaliknya, seperti itu teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Untuk melakukan perubahan data pokok yang sudah dikunci harus dilakukan melalui perpalvd. Nah, contohnya pada nama, kalau memang ada perubahan maka harus dilakukan melalui perpalvd. Kemudian untuk upload foto siswa ini tidak wajib atau opsional, atau bisa dikatakan tidak mandatory ya. Namun jika diupload itu akan lebih baik ya. Kemudian jika ada perbaikan alamat siswa dan kita memilih tempat tinggal siswa dengan pilihan tinggal dengan orang tua, maka isian siswa tidak bisa diklik karena akan otomatis isiannya sama. Akan tetapi jika mengisi tinggalnya ikut dengan saudara atau wali lainnya harus mengisi sendiri. Artinya begini teman-teman. Sebelum teman-teman mengedit dan alamat pada siswa tersebut, alangkah baiknya teman-teman itu melakukan pengeditan pada data orang tua terlebih dahulu. Lalu balik lagi ke pengeditan identitas siswa. Maka otomatis nanti jika teman-teman memilih tinggal bersama orang tua, maka isian tempat tinggalnya itu otomatis terisi karena memang sudah diisi di data orang tua. Tetapi apabila teman-teman itu mengisi selain tinggal dengan orang tua, maka harus teman-teman mengisi sendiri atau manual ya. Kemudian untuk yang poin ke-15, untuk data koordinat alamat siswa itu sifatnya opsional atau tidak terlalu wajib ya teman-teman. Bisa diisi, bisa tidak. Untuk nomor telepon ini dalam satu keluarga digunakan oleh semua untuk belajar berkomunikasi. Bisa diisi nomor telepon yang lain atau nomor telepon saudara. Jadi nomor telepon ini diinput jangan sama untuk digunakan oleh beberapa orang. Artinya begini. Ketika teman-teman menginput telepon ini, jangan menginput misalkan satu siswa semuanya sama nomornya. Jadi teman-teman bisa menginput nomor sanak famili dari siswa tersebut. Tapi kalau memang tidak ada nomor telepon, bisa teman-teman gunakan tanda kosong dengan digit 10 digit ya. Karena itu memang sebaiknya jangan mandatory ya kalau nomor telepon itu. Mudah-mudahan nanti didengar oleh tim pusat ya. Sekali lagi untuk nomor telepon sebaiknya jangan dimandatorikan karena ini seharusnya bersifat opsional ya. Karena kita tidak tahu nomor telepon dari masing-masing orang tua atau sanak famili ya. Kemudian yang ke-17, jika saat pengisian data error ya, biasanya kalau error-error tersebut ya banyak sekali kita bikin kepala pusing ya. Teman-teman tinggal klik kanan, kemudian pilih inspect tab di network, respon klik yang merah, jadi akan kelihatan penyebab errornya nanti. Karena di sini admin belum menemukan error, jadi untuk videonya mungkin nanti di video berikutnya ya. Kalau admin menemukan masalah, insya Allah kami akan update videonya. Jika tidak mengklik data orang tua, maka teman-teman nanti ada pilihan ya. Karena di situ ada meninggal dan tidak diketahui. Maka otomatis data orang tua tersebut tidak diisi. Boleh tidak diisi kalau memang dia sudah meninggal maupun tidak diketahui. Tapi saat peluncuran pertama kali MS 4.0 ini pilihan yang tidak diketahui ini belum ada. Tapi alhamdulillah pada rilis berikut ini yang terbaru sudah bisa dipilih atau sudah ada pilihan untuk tidak diketahuinya. Untuk ini bisa teman-teman cek di video-video kami di channel ini, ada beberapa video yang sudah kami upload ya. Untuk alamat siswa yang tinggal di luar negeri di MS 4.0 sudah bisa diinput sekarang. Nah, karena pada MS lama itu belum ada fasilitas tersebut. Jadi alamat siswa tinggal di luar negeri itu bisa sekarang kita input di MS 4.0 ya. Kalau di MS lama kan tidak ada. Jadi di MS 4.0 ini sudah bisa diinputkan. Diharuskan upload kartu keluarga jika ada perubahan data pokok saja, jadi sifatnya opsional. Nah, ini ada opsional ya. Oke.
Jika ada perubahan data hanya alamat atau hal-hal lain yang bukan pokok, tidak terlalu penting, tidak usah upload KK. Nah, apabila ada ada perubahan data hanya alamat atau hal-hal lain yang bukan pokok, tidak terlalu penting ya. Tidak terlalu penting untuk mengupload KK-nya. Tapi alangkah baiknya ya di-upload saja seperti itu ya. Nah, di sini kita akan fokus perbaikan data pokok siswa. Jadi teman-teman harus menyiapkan dokumen-dokumen penting yang sudah kami sebutkan tadi. Untuk perubahan data aktif atau tidak aktif belum dibuka. Nah, ini masih kita menunggu ada menu-menu yang harus diaktifkan kembali oleh tim pusat ini ya, baik itu perubahan data aktif maupun tidak aktifnya. Apabila nanti ada siswanya tidak aktif, tinggal kita pilih tidak aktif. Kalau masih aktif ya dibiarkan saja seperti itu ya teman-teman. Untuk poin yang ke-24 ini untuk pengisian data prestasi siswa, upload penghargaan sifatnya opsional. Nah, di menu-menu ini sudah ada ya, misalkan Dipta Ziki Maulana, kita klik di sini. Nah, di sini ada perubahan-perubahan ya, ada ada pilihan data orang tua, aktivitas belajar, beasiswa bantuan, prestasi siswa ini untuk prestasi siswa ini bersifat opsional. Jika memang ada prestasi-prestasi yang didapatkan bisa ditambahkan seperti itu ya teman-teman. Untuk mutasi keluar, nomor surat keterangan nomor ini diisi sendiri langsung oleh madrasah sesuai agenda surat masing-masing ya. Surat pengajuan mutasi yang dicetak oleh sistem sengaja ada jarak di margin atas untuk tempat kop surat. Nah, sudah disediakan ya teman-teman. Nomor dokumen emis ada di halaman surat mutasi di bagian paling bawah. Kemudian yang ke-27, proses selanjutnya di lembaga yang menerima login dan pilih mutasi masuk. Seperti di Islama ya teman-teman. Kalau yang lembaga yang menerima mutasi tinggal memilih mutasi masuk. Kemudian yang ke-28, jika tidak ada nomor dokumen, klik tidak ada, diisi manual ya. Jika memang tidak ada nomor dokumennya, maka kita harus klik atau ketik manual. 29, jangan lupa harus ada persetujuan kepala sekolah dari kedua lembaga yang mengeluarkan ataupun yang menerima mutasi siswa. Kemudian yang ke-30, jika ditolak harus ditulis alasan penolakan mutasinya. Setelah oke, bisa di-download PDF-nya. Seperti itu ya. Untuk fitur pemeriksa monitoring data AKM, jika masih merah berarti belum lengkap datanya. Oke, kita cek di sini, bisa kita klik monitoring data AKM di sini. Seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa lihat dulu. Kita tunggu. Jika nanti ada yang warna merah berarti itu belum lengkap ya, teman-teman. Jadi, maka kita harus melakukan perbaikan atau data pokok siswa itu melalui Perpal PD. Ya, Perpal PD. Perpal PD itu harus dilakukan perubahan. Nah, seperti ini ada yang merah di sini ya, teman-teman. Kita klik saja yang warna merah ini, pasti ada ketahuan siswa kita yang belum lengkap. Nah, di sini jumlah siswa admin 122. Yang nisennya berarti ini tinggal satu orang yang belum ada nisennya di sini. Ya, nanti berarti kita harus melakukan perubahan data melalui Perpal PD ya, teman-teman. Nah, setelah para PD menyetujui, kemudian dibuatkan nisen baru, maka otomatis nanti di sini akan berubah, akan ditarik lagi padanan data melalui Pusdatin. Kemudian, jika ada double siswa, mungkin siswa tersebut sekolah lagi di sekolah lain dan datanya diinput di sekolah barunya tersebut, solusinya harus dimutasi. Maka ya teman-teman harus berhati-hati. Jika memang double siswanya, cek di Perpal PD, mungkin ada siswanya yang masih double-double itu, maka solusinya harus dimutasi terlebih dahulu dari sekolah asalnya. Kemudian untuk akun kepala madrasah, ternyata kepala madrasahnya itu mutasi ke sekolah lain, maka harus daftar lagi madrasah baru. Jadi emis tidak bisa dimutasikan. Nah, maksudnya di sini teman-teman, apabila ada kepala kita atau kepala madrasah kita ini mutasi ke sekolah lain, maka nanti harus mendaftar baru lagi pada madrasah baru tersebut.
Ya, jadi kepala ini tidak bisa dimutasi langsung menjadi kepala, maksudnya seperti itu. Kakak orang tua menjadi wajib diupload jika ada perubahan data pokok. Jika tidak ada NIK harus diupload kakak. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika ada perubahan-perubahan data orang tua, maka harus wajib mengupload kartu keluarga. Untuk referensi emis kartu keluarga, jadi yang diinput harus sesuai kakak. Seperti itu. Apakah ada fitur BAP di emis kosong? Masih konfirmasi saja, belum ada BAP. Nah, kita tunggu saja, pasti ada BAP-nya. Untuk fitur GTK belum dimigrasi dari emis lama ke emis baru 4.0. Nah, intinya pada tanggal 8 sampai tanggal 9 ini adalah proses migrasi secara keseluruhan dari emis lama, baik itu emis online-nya maupun dari AP. Dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 9, dan tanggal 10 itu semua fitur sudah bisa dimanfaatkan bagi satuan pendidikan baik dari jenjang RA sampai jenjang MA. Tapi kalau dari pendis seperti Pontren itu masih menggunakan emis pendis ya, masih di emis lamanya. Kemudian email lama tapi operator baru, lebih baik buat akun operator baru. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jika memang ada operator baru, maka lebih baik membuat akun yang baru. Seperti itu. Kemudian proses urgent operator lembaga adalah fokus ke perapihan data terlebih dahulu. Jadi di sini tugas kita sebagai operator harus melakukan fokus di perapihan data terlebih dahulu. Jika ada masalah untuk proses emis ke titik kosong, maka teman-teman bisa menanyakannya langsung melalui live agent pada emis 4.0 di websitenya, baik itu melalui WhatsApp maupun langsung di websitenya, seperti itu ya teman-teman maksudnya. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman share video ini semacam-macamnya. Jika memang ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan langsung di kolom komentar. Tapi jika memang ini sudah bisa diterima atau bisa dipahami, alangkah baiknya teman-teman jelaskan lagi kepada teman-teman kita yang lain. Jika ada pertanyaan atau ya ada yang bertanya, nanti bisa teman-teman share video ini lalu teman-teman jelaskan secara individual atau empat mata ya kepada teman yang bertanya. Oke teman-teman, seperti itulah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.